keikhlasan untuk menerimanya. Ya, kalau bahasa Arabnya ikhlas ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya acceptance. Kemudian kalau bahasa teorinya ada lagi lupa. Tapi intinya adalah bagaimana menerima. Ya, oke. Semakin menarik ini ceritanya. Jadi kita ternyata ada korelasinya juga dengan sifat-sifat dan sikap-sikap yang positif. Kemudian ada juga sikap-sikap yang sulit untuk melepas secara penuh apa yang sudah dipilih, apa yang sudah dilakukan. Tapi saya ingin kembali lagi ke Atin ini. Misalnya ini Kak. Dia udah buat keputusan nih dari antara A dan B. A udah dilepasin gitu. Kemudian masuk ke B. Ternyata pada saat menjalani di B itu ternyata lebih jelek daripada di A. Nah kemudian dia makin aja terpuruk menghabiskan energinya untuk mengumpat bahasannya apa ya? Kayak membanding-bandingkan. Wah, kok jadi lebih buruk ya? Kok jadi aku dulu di situ malah lebih kayak semacam menyesali, semacam Kalau pacaran juga kadang kayak gitu juga. Ujung-ujungnya si pacar barunya yang jadi ilfil kan. Lah lu dapat dengan gua kan. Kalau memang belum pas ya balikan aja lagi. Jadi kesannya kayak ada muncul kayak gitu. Muncul perasaan membanding-bandingkan ketika ternyata pilihan yang kedua yang diambil sekarang itu ternyata tidak lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Kira-kira apa yang paling penting untuk dia sikapi kalau memang terjadi seperti itu? Ya, kalau saya menanggapinya begini ya, bahwa ketika kita memutuskan untuk keluar dari satu situasi, kalau kita, maksudnya gini, kalau kita memutuskan keluar dari situasi karena membenci tempat itu, maka biasanya akan seperti itu gitu ya. Jadi kita keluar dari situasi itu ya karena memang saya ingin melakukan sesuatu yang lebih baik lagi buat diri saya gitu. Jadi mencari sesuatu yang dia akan memutuskan untuk masuk ke tempat yang lain, dia tentu harusnya melihat gitu kan, melihat apakah yang saya akan masuk ini lebih baik daripada apa yang saya tinggalkan, kan gitu. Nah, jadi nggak boleh sebetulnya kalau kita kemudian kok jadi makin buruk ya. Karena itu ada di dalam pikiran kita. Buat tempat yang saya tinggalkan itu buruk, kan gitu. Kan tertanam nih di sini. Dan kemudian saya masuk lagi ke tempat yang baru, ya buruk lagi, lebih buruk lagi bahkan. Dan dia keluar lagi gitu. Maka sebetulnya yang buruk tidak buruknya itu bukan di lembaganya, tetapi di sayanya gitu. Gitu. Jadi kalau pikiran sayanya yang masih tetap positif terhadap lembaga dan saya keluar karena memang saya ingin mencari sesuatu yang lain yang tidak ada di lembaga itu, tentu mindsetnya akan berbeda gitu. Nah itu yang seringkali orang kemudian akhirnya menyesali kenapa dia keluar gitu ya, karena itu tadi gitu yang ada di dalam pikirannya tempat itu tidak bagus gitu. Yang ada sebetulnya adalah karena kebutuhan saya sudah lebih tinggi dan tempat itu tidak bisa memenuhi kebutuhan saya, kan gitu nih reframingnya. Jadi berarti saya akan keluar dari situ untuk mencari tempat di mana tempat baru yang bisa memenuhi harapan dan kebutuhan saya yang tidak terpenuhi di tempat sebelumnya. Kan beda ya gitu ya. Pasti kan beda ininya gitu. Nah, jadi kita tidak akan bisa mengatakan lagi bahwa lo kok tempat yang sekarang lebih buruk dari yang sebelumnya gitu ya. Ya tergantung ininya gitu, tergantung mindsetnya dia sih gitu. Nah itu yang buat saya jadi nggak sehat juga kan gitu. Dia akhirnya akan menyesali gitu. Nah itu ya. Nah jadi pada saat kita memang akan mengambil sebuah keputusan gitu ya, memang harus dipikir matang-matang gitu. Sebetulnya saya mau melepaskan itu karena apa gitu. Apa yang ingin saya lakukan ke depan gitu ya ketika saya keluar dari situ. Apa yang ingin saya dapatkan yang tidak ada di situ. Harusnya ke situ gitu ya. Jadi kita tidak akan menyesal dan kita tidak akan buru-buru membuat keputusan tanpa pertimbangan yang panjang gitu. Tapi ketika kita sudah yakin bahwa kalau saya meninggalkan sesuatu itu, saya
akan lebih baik, ya silakan gitu. Jadi itu sih gitu. Itu Roni tanggapannya. Oke. Jadi saya jadi nyambung dengan hati-hati terhadap diksi yang kenapa kamu berhenti, ya karena ingin mencari yang lebih baik. Diksi ini juga harus hati-hati nih ya. Karena tadi yang seperti Kak Atin bilang tadi, dasarnya pemikirannya, fondasinya kita membuat pilihan itu tidak karena lebih buruk, tidak karena di sini buruk atau titik ini buruk, karena titik itu sebenarnya proses fase kita juga kan, fase kita. Masa kita bilang fase kita sendiri sebagai buruk? Ya, betul. Sip. Oke, saya ingin ke Kawati nih. Jadi Kawati ini pilihannya agak berbeda nih. Kalau tadi Kak Epi kan menjalani sebuah profesi yang sebenarnya sudah disambi sebelumnya. Kemudian Kak Atin juga sebenarnya juga memang menjalani profesi betul kan. Nah, kalau Kak Wati ini pilihannya agak unik ini. Agak nyeleneh ya. Ya, kembali menjadi praktisi manajemen keluarga ya. dan membuat pilihan dasar pemikirannya juga tadi katanya kan ada anak si kecil dan juga teman. Nah, pertanyaan saya itu sebenarnya kakak nggak ngerasa kalau misalnya tadi di posisi ini, kemudian dasar yang kakak buat sekarang itu malah justru menurunkan ratingnya gitu, atau justru berbeda atau lain gitu. Ya, tidak hanya Roni sih yang mikir kayak gitu. Beberapa teman juga menyatakan kok sayang banget sih gitu ya, nggak coba cari tempat kerja yang lain gitu ya. Atau sorry Kak, suaranya juga agak terlalu kecil. halo? Ya, coba. Ya. Agak storing dengan ini, ada musik ya? Ya. Halo? Ya lah? Ya. Yang apa pertanyaan Roni tadi sebenarnya juga ditanyakan oleh beberapa teman. Jadi saya ngelihat sih hampir 60% kali ya teman-teman perempuan di Aceh juga ngelihatnya seolah-olah ini jadi penurunan degree gitu ya, yang di posisi apa kemudian memilih lebih banyak di rumah gitu. Ini juga yang kalau menurut saya pribadi, pilihan saya sekarang ini menjadi pilihan yang tepat dengan berbagai alasan yang juga saya miliki. Misalnya selama hampir 15 tahun saya menikah gitu kan, dengan waktu yang banyak di luar, ketemu anak juga kadang hanya pagi dan malam gitu. Sering keluar kota, bahkan hampir seminggu nggak ketemu anak misalnya. Nah ini juga menjadi alasan saya untuk kembali ke rumah gitu. Karena memang pada saat saya keluar kemarin itu ada beberapa peluang pekerjaan yang notabene sangat strategis bagi saya, yang itu juga ditawarkan kepada saya. Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan ini kemudian saya memilih memang lebih banyak di rumah, kemudian saya memutuskan untuk freelance, artinya ada job yang memang tidak membuat saya harus keluar setiap hari, itu juga menjadi pilihan-pilihan. Dan bagi saya ini bukan menurunkan degree saya gitu loh, bukan menurunkan performance saya gitu. Karena dengan kondisi di rumah pun kemudian masih banyak juga tawaran-tawaran yang sesuai dengan pilihan saya yang bisa saya lakukan gitu. Nah, teman-teman kemarin juga, ayo dong Kak, masuk nih ada peluang jadi komisioner apa gitu ya. Itu kan bisa meningkatkan degree Kakak yang dulunya sebagai direktur misalnya, ini sekarang sebagai komisioner misalnya. Tapi setelah saya pelajari dengan konsep kerjanya yang memang full, kemudian luar biasa menyita waktu saya untuk di rumah, saya kemudian menyatakan ke teman, saya tidak mengambil itu. Bagi saya, posisi ini menjadi posisi yang strategis bagi saya, dan itu tidak secara pribadi ya, tidak membuat saya merasa rendah gitu. Itu yang kemudian
membuat saya juga nyaman, membuat saya juga tidak merasa kehilangan teman-teman, karena nyatanya sampai sekarang pun masih banyak nih teman-teman yang ngajak ngopi, ngobrol, nelpon, dan lain-lain. Jadi pilihan saya sekarang ini tidak membuat saya merasa terdiskriminasi, tidak membuat saya merasa direndahkan, juga tidak membuat saya merasa berbeda gitu. Itu yang kemudian memang teman-teman jujur banyak yang menyayangkan itu gitu kan. Oh sayang, ayo dong lamar jadi konsultan, ayo dong ini untuk saat ini pilihan ini menjadi pilihan yang terbaik bagi saya gitu. Itu aja On. Oke. Kenapa saya tanya ke Kak Wati? Saya pengen teman-teman sobat Sembang juga menyadari, sama-sama kita sadari, ayo kita sadari sama-sama bahwa di belahan dunia yang lain, di belahan kehidupan yang lain dari diri kita itu ada loh kayak Kak Wati yang memang milihnya kayak gitu. Jadi jangan sok teu lah, tiba-tiba kamu kasih WhatsApp lowongan kerja dari mana-mana, kamu udah macam koran, iklan, lowongan kerja, kamu kirim dari pagi sampai sore kamu kirim, itu karena dasarnya kamu ngerasa temanmu itu punya potensi lebih, kemudian sayang, itu kan rasa-rasamu saja. Jadi saya ingatin lagi ya teman-teman Sembang, tunggu kalau memang temanmu itu merasa butuh, terus dia minta tolong samamu, barulah kamu kirim kayak koran itu. Semua lowongan kamu kirim ke WhatsApp itu. Tapi kalau enggak, ya jangan. Karena lihat nih contoh, ada orang seperti Kawati yang memang pilihannya kayak gitu. Seberapa besar pun juga potensi yang kita tahu dari Kawati ya, kalau memang pilihannya kayak gitu, ngapain juga ditawar-tawarin kerjaan gitu. Suruh konsultan, ya pandai lah tuh, dia nggak cari sendiri ya. Jangan sok teu lah gitu. Karena sering tuh kayak gitu kejadian tuh. Tiba-tiba seolah-olah, atau malah juga dia ngerasa tempat kita sekarang ini nih nggak tepat nih. Kamu harus kerja di sini aja lah, itu bagus, lebih bagus dari banyak tuh sok teu kayak gitu. Itu menarik ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman sobat Sembang ya. Ini ada contoh yang sebenarnya ada loh di dalam kehidupan ini yang pilihannya seperti itu. Jadi itu bukan hal yang salah. Dan kamu jangan sok teu. Ingat itu ya. Oke. Kita lanjut. Ini semakin memanas. Tapi kemudian waktu kita masih ya karena tadi ada lain hal dan segala macam, masih bisa ya disita waktunya ya. Ya paling enggak ya setengah jam lagi lah membayar hutang problem-problem yang tadi gitu. Kesalahan teknis dan segala macam. Kita akan lanjut 30 menit, masih panjang. Oke, saya ingin ke KIP sekarang nih. KIP, menurut KIP sekarang ini kan KIP ini baru nih. Kalau tadi cerita Kak Atin sama Kak Wati kan sebenarnya prosesnya udah tahun yang lalu, gitu, beberapa tahun yang lalu. Sementara KIP ini baru aja nih, fresh betul dalam posisi titik itu. Nah, banyak pertanyaan sebenarnya ketika pilihan itu sudah dieksekusi, apakah kemudian aku harus langsung sibuk mencari rencana baru atau take my time dulu gitu. Tadi ini kan yang menyambung juga dengan proses bagaimana kita memberikan ruang healing gitu. Nah, KIP sekarang ini pilihannya apa? Langsung tanya gitu. Iya. Langsung tembak. Saya yang fresh from the oven ya. Ya, fresh from the oven deh. Ya, yang baru banget dan mungkin belum ngerasain yang pingin balik gitu ya, nostalgia itu gitu ya. Tapi sebenarnya saya juga sama seperti yang disampaikan Kak Wati tadi bahwa keluarga saya juga ya, kakak saya itu langsung cari bilang bahwa itu ada kan ketika saya juga udah selesai kan ditanyain juga bahwa nanti mau ngerjain apa gitu. Jadi saya bilang saya belum kepikiran apa-apa gitu ya, mau ngerjain apa. Yang saya pikir saya nikmati dulu gitu, maksudnya di rumah. Saya mau nikmati dulu di rumah gitu. Jadi nanti mau ngapain lagi setelah di rumah, bosan loh katanya kan, karena kamu kebiasaannya kan aktif gitu ya, dari rumah pagi pergi dan seterusnya kayak gitu. Jadi saya bilang saya belum ada rencana, jadi
tidak ada rencana ini saya mau ngapain nanti. Mau buka toko lagi nggak? Ya kebetulan saya punya toko, tokonya saya tutup. Saya barangnya masih banyak, saya masih biarin dulu, liatin aja itu barang mau diapain, biarin lah dulu gitu. Jadi saya masih takes time. Jadi saya masih ambil waktu untuk diri saya sendiri. Jadi sama juga kayak Kak Wati gitu. Mungkin menurunkan degree tapi ya kata orang, tapi menurut saya enggak gitu. Sama juga gitu. Jadi saya pikir bahwa ya saya mau santai dulu lah, nggak usah mikir-mikir yang lain. Sampai kakak saya nawarin ngajar di sini, adik saya bilang ada lagi tuh tawaran gitu, ada lagi ini. Oh no, tunggu sebentar, tunggu gitu ya. Saya mau menghela nafas. Saya mau apa dulu ya, ambil waktu gitu untuk nikmati hari-hari, karena memang sama juga seperti Kak Wati, saya juga punya masa yang sebenarnya saya pikir agak hilang juga untuk anak-anak saya gitu. Jadi mereka besarnya itu ya besar sendiri aja saya pikir gitu ya. Jadi kan nggak adil juga gitu ya. Saya jadi ketika saya ingat ketika ada kegiatan, saya mau bilang, mau kemana kata anak saya, mau ini ada peringatan hari anak di LPKA, saya bilang. Dia bilang, saya juga anak loh Bun, kok nggak diperingatin di rumah gitu. Gitu ya. Saya langsung, nanti saya speechless gitu, nggak bisa jawab. Dia bilang gitu ya, jadi ada peringatan hari anak kok nggak sama anaknya, dia bilang gitu lagi gitu, dan itu membuat saya juga jadi ini gimana ini mau jawabnya gitu. Jadi apa kata saya bilang ke suami saya bilang, bahasa Jambi lantak katanya. Lantak katanya, anak dewe ngomong kayak gitu ya katanya ya, anak aktivis tuh katanya. Nah, jadi tidak ada rencana sama sekali. Saya masih nikmati saja dulu. Orang sering nanya mau ngapain? Enggak, saya santai dulu, santai gitu. Masih baru, cari lagi yang lain. Oh enggak, saya belum ada niat mau cari-cari yang lain gitu. Karena niatnya memang saya bukan cari baru gitu, tinggalin yang lama enggak. Kayak gitu, kayak pacar gitu ya, cari yang tinggalin yang lama cari yang baru, bukan itu saya nggak begitu gitu. Ditanya-tanya juga sering orang bertanya, nanti mau ini ya konsultan katanya, mau kerja lagi, tawaran lagi yang lebih tinggi gitu-gitu. Enggak, saya nggak ada tuh, belum ada rencana apapun gitu. Jadi masih menikmati, belum berapa hari juga gitu sudah kayak dikejar-kejar harus begini harus begitu sama lingkungan juga gitu. Tapi alhamdulillah sih di keluarga saya, anak saya menikmati banget gitu, ada bundanya setiap hari gitu, dari bangun pagi sampai tidur lagi, karena kebetulan dia masih di rumah gitu, belum mondok gitu. Dibilangin nanti anak saya kan bakal mondok gitu, mondoknya bulan Agustus. Nah ngapain lagi berdua nanti, ngapain gitu kan? Nggak kerja, nanti suami kerja gimana gitu. Ya sudah, saya kerja juga di rumah, ngapain? Gitu, apa aja bisa dijadiin pekerjaan gitu, di utik-utik lah yang dulu nggak pernah kepegang, misalnya kembang atau rumah nggak tanda kutip nggak diperhatiin gitu kan. Nah, itu sih, jadi saya nggak punya target, nggak ngapa-ngapain, santai aja bro, santai. Slow. Orang Jambi banget itu, tengok kaget lah. Tengok lagi ya. Ini sama situasinya sepertinya, ketika kita juga dalam membangun relasi pacaran tadi itu ya. Iya.
cenderung kecemasannya itu bukan kecemasan di diri sendiri, tapi kecemasan nanti orang ngomong apa, ekspektasi orang nggak terpenuhi. Nah, ini beralih ke Katin nih, nembak Katin lagi nih. Ini kenapa sih Kak? Kenapa kecenderungan kita itu lebih mikirin ekspektasi orang lain dibandingkan dengan merayakan diri, pencapaian diri sendiri gitu. Nah, aku juga ngerasa kayak gitu tuh. Di awal-awal dulu itu waktu menikah itu ya semua menjadi mewah gitu. Semua menjadi ya aku, semua tentang aku nih. Aku merayakan, walaupun aku merayakan tentang sesuatu yang aku, tapi ini perayaan juga. Tapi kemudian pas nikah kerasa tuh, ini aku kayak Pi tadi, merayakan hari anak dengan orang banyak, tapi kemudian anak sendiri nggak ngerayain apa-apa gitu. Jadi kayak kita lupa untuk melakukan perayaan-perayaan terhadap diri sendiri, merayakan kemenangan-kemenangan diri sendiri. Nah, pertanyaan tadi tuh Kak, balik lagi, kenapa kecenderungan orang itu lebih fokus kepada ekspektasi orang lain dibandingkan dengan ekspektasi dirinya sendiri? Ya, kalau kita lihat dari perspektif orang lain, pertama ya karena memang kita hidup kan bersama banyak orang. Ya, kita hidup tuh di masyarakat, di sekitar kita itu banyak orang yang memang orang-orang juga punya harapan terhadap kita. Jadi wajar kemudian ketika kita memprioritaskan harapan orang untuk dipenuhi gitu, itu masih ada hal. Tapi jangan sampai juga kemudian kita jadi kehilangan kehilangan harapan buat diri sendiri juga gitu. Jadi kita hidup ini kan memang diciptakan Tuhan kan untuk melayani orang kan gitu ya, melayani orang lain, bukan melayani diri sendiri kan itu ya. Jadi dia diciptakan sebagai makhluk Tuhan yang memang membantu orang lain gitu. Melayani Tuhan itu dengan melayani manusia kan gitu ya, mengabdi kepada Tuhan dengan mengabdi kepada manusia gitu. Jadi itu mungkin value-nya ada di situ. Tapi harus berimbang gitu. Jadi yang sehat itu adalah yang berimbang. Kenapa? Karena kalau kita terlalu memenuhi harapan orang lain, ya nggak akan pernah selesai gitu. Karena ya orang banyak gitu kan, yang mau dipenuhi harapan orang banyak tuh capek sendiri nanti gitu. Jadi kita hidup juga sebetulnya bukan memenuhi, kewajiban kita bukan memenuhi harapan orang lain, kewajiban kita adalah berbuat gitu kan. Ketika saya melakukan itu ya memang karena diri saya punya prinsip bahwa saya hidup sebagai manusia ya memang harus berbuat untuk orang lain. Tapi bukan saya hidup untuk memenuhi harapan orang lain, itu kan beda ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita bisa membedakan itu, tentu saya tidak akan pernah berpikir bahwa saya harus menyenangkan orang, tidak. Gak akan pernah menyenangkan diri kita sendiri, harapan kita sendiri aja payah, apalagi menyenangkan orang lain gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih berpikirnya ke situ, gitu. Jadi itu yang tidak terlalu bijak untuk diri sendiri, gitulah menurut saya ya, gitu. Jadi ya kita juga harus bijak. Iya, kita harus juga bijak terhadap diri sendiri. Kita juga harus menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri, gitu ya. Jadi ya harus berimbang lah, gitu, berimbang. Dan niatnya tadi gitu yang harus dibalik, bahwa saya hidup bukan buat menyenangkan orang lain, tetapi saya hidup memang harus berbuat banyak dan kebaikan untuk banyak orang, itu ya gitu. Tapi kan berarti motivasinya dari dalam diri ya. Motivasinya adalah dari dalam, bukan dari orang lain, gitu sih. Jadi takdir kita memang melayani, tapi kemudian bukan diartikan menyenangkan orang lain ya. Melayani bukan berarti harus menyenangkan orang lain. Ya kalau kemudian dari apa yang saya lakukan menyenangkan orang, ya itu adalah sesuatu yang membahagiakan kita gitu. Tapi ya kalau berpikir untuk menyenangkan orang itu pasti agak susah lah, gitu, susah. Oke. Masih tersisa sekitar 22 menit lagi. Jadi sebelum ini akan berakhir, saya ingin nanti masing-masing saya akan meminta masing-masing narasumber akan closing statement-nya. Tapi sebelum itu saya ingin sedikit mencatat beberapa hal penting yang
terkait dengan topik yang kita bahas hari ini. Yang pertama soal bagaimana kemudian know your limit ini bukan soal menyatakan kelemahan diri kita, tapi kemudian bicara soal mengenali potensi-potensi kita. Nah, tadi juga narasumber berbicara soal ketika kita kenali potensi kita, kemudian kita bisa melihat apakah di titik kita ini sekarang dibatasin atau enggak, karena kita ini unlimited sebenarnya. Yang cenderung membatasi itu kan ada lingkaran-lingkarannya gitu, posisinya, titiknya, kemudian ada ekspektasi yang lain di luar dari kita yang cenderung menjadi membatasi energi kita yang sebenarnya unlimited ini. Nah, kemudian tadi ada beberapa sebenarnya tips yang menarik yang bisa diambil menjadi referensi teman-teman ketika berada pada posisi ini. Misalnya tadi narasumber bicara soal mulailah dari dirimu dulu. Apakah kamu merasa cukup nyaman dengan apa yang nyaman, bukan soal comfort zone ya, tapi nyaman soal apakah kamu cukup sejahtera pada dirimu saat ini, atau ada hal yang sebenarnya menjadi bebanmu. Jadi hidup ini bukan untuk memikul beban sebenarnya, tapi untuk menjalaninya dengan begitu riang gembira. Nah, ada juga beberapa lain, misalnya jangan kemudian berfokus pada ekspektasi orang lain, tapi coba juga fokus pada dirimu, apa yang sebenarnya menjadi harapanmu ya. Ya tadi kayak komentar tadi ya, jangan sampai pada posisi ketika kamu membunuh harapanmu sendiri hanya karena kamu merasa ya udah nyaman-nyaman aja, nyantai-nyantai aja, aku jalanin aja seharianku ya kayak gitu ya, terima aja. Itu bukan terima mos, cuy, itu bukan soal menerima, tapi soal kamu pasrah, sudah membunuh harapanmu, jangan ya. Terus ada juga menarik tadi soal ketika pilihanmu itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi banyak orang, bukan berarti kemudian kamu mengecewakan orang lain, tapi mungkin orang lain yang belum menangkap poin kamu, positioningmu. Karena cenderung kadang orang berpersepsinya berbeda dengan persepsi kita. Jadi bukan berarti kemudian ini hal yang salah. Mungkin bisa jadi bagaimana kamu mengkomunikasikan posisimu sekarang, positioningmu sekarang. Meskipun pada akhirnya orang melihat kayaknya banyak yang kamu sia-siakan. Misalnya orang melihat kamu punya potensi yang begitu besar. Kalau kamu cuma di rumah aja kayak Kak Wati misalnya kan, seolah-olah kayak menghabiskan semua waktumu. Ya, ternyata tidak sebenarnya. Orang nggak ngelihat aja, orang ngelihat di permukaan saja. Ternyata kayak Kak Wati pun juga menjalani banyak profesi kan. Kemudian kemampuan profesionalnya juga tetap digunakan dalam hal-hal tertentu, tapi hanya saja dibatasi waktunya. Aku hanya sebatas konsultan. Itu tadi yang soal know your limit. Jadi yang kita batasi itu bukan energinya, tapi kemudian bagaimana timingnya, posisinya, kemudian limitnya, targetnya, itu yang sebenarnya dibatasi. Supaya untuk bisa mengukurnya juga, kalau nggak ada batasan, gimana kamu mengukur pencapaianmu? Seperti yang Kak Epi bilang tadi, kalau kamu nggak tahu pencapaianmu, kamu nggak tahu sudah sejauh mana kamu melangkah. Ingat ya teman-teman, itu ya. Oke, saya ingin masing-masing narasumber kita yang cuamik ini dan begitu memberikan referensi yang luar biasa, memberikan closing statement-nya masing-masing sebelum kemudian kita tutup ruang podcast Tembang Boba ini. Kita mulai, silakan. Siapa dulu? Katin dulu? Ya. Silakan. Iya, ini menarik ya. Jadi sudah 2 jam hampir ya kita ngobrol, tapi tidak terasa gitu ya. Terasa sama Jadi kita sekali. ngobrol berhadap-hadapan. Nah, ada beberapa poin yang dari diskusi kita yang ingin saya close ya. Jadi sebagai satu summary ya. Gitu. Jadi misalnya tadi ketika kita memutuskan untuk berhenti pada satu titik gitu ya, atau berpindah ke titik yang lain, mungkin kita perlu waktu jeda untuk merapikan file-file ya gitu, menghealing kita dalam artian untuk menyusun kembali file-file yang sudah ada gitu, supaya kita memberi
ruang. Jadi kan kalau file itu berserak, kita nggak punya ruang gitu untuk kemudian menempatkan hal-hal baru kan gitu. Jadi kita memang perlu merapikan file-file, dan file-file yang sudah lewat itu adalah sudah dia menjadi dokumen yang mungkin sewaktu-waktu bisa kita ambil, kita lihat. Nah, itu juga membantu kita untuk tidak punya konflik antara tadi itu ya gitu. Aduh, sayang nih melepas gitu ya. Jadi justru itu sangat membantu kita untuk kemudian kita tidak mengalami konflik untuk separuh memori apa gitu ya, separuh hati masih di sana, separuh hati di sini tidak. Tapi dengan kita merapikan file-file, kita sudah menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya gitu. Nah, kita kemudian bisa memberi ruang kepada hal-hal baru yang akan kita lakukan. Itu yang akhirnya pribadi ketika memutuskan sesuatu itu mungkin karena efek yang baru kita lepas, kenyamanan dan lain sebagainya, fasilitas yang tidak lagi ada itu menimbulkan kegalauan. Tapi kalau saya malah bersyukur gitu, ketika saya mengambil langkah dan memutuskan untuk melepas itu semua dan merapikan file-file itu, maka saya biasa besar dalam kehidupan pribadi ya gitu. Artinya banyak sekali peluang ternyata yang saya dapatkan kan gitu ya. Kalau misalnya sehingga kenapa saya bersyukur kalau saya masih di sana mungkin ini tidak saya dapatkan gitu ya. Jadi karena saya sudah memutuskan untuk melepaskan itu banyak sekali peluang-peluang, baik itu pembelajaran pengayaan diri ya dari sisi segala hal ya, baik materi, spiritual, keahlian, keilmuan, wah itu banyak sekali dan luar biasa gitu. Sehingga kemudian saya merasa harus bersyukur dengan hal itu dan saya justru merasa bangga dengan diri sendiri kenapa saya mengambil langkah dan keputusan untuk melepaskan gitu. Jadi itu yang jadi supaya kita gini, jangan ragu-ragu dalam melangkah gitu seolah-olah kita akan menghadapi situasi atau masa transisi yang buruk, enggak juga gitu ya. Jadi itu tergantung kepada mindset kita sih gitu. Tapi kalau kita kemudian memutuskan itu dan mengatakan saya punya keahlian, saya punya skill, saya punya harapan, saya punya segala hal yang membuat saya bisa lebih baik dengan keluar dari situ, maka itu yang pasti akan kita dapat karena saya sudah membuktikannya. Itu dia. Jadi terima kasih Bang Roni sudah memberi kesempatan kepada kita untuk hadir di sini sambil silaturahim ya, ketemu dengan Kawati, ketemu dengan Happy, ketemu dengan Bang Roni. Wah, ini menyenangkan sekali gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi rezeki buat Roni dan teman-teman yang bersilaturahim dalam kesempatan ini. Itu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih juga buat sahabat-sahabat muda yang sahabat-sahabat Sembang yang sedang melihat dan mendengarkan ini. Mudah-mudahan ini memberi manfaat dan kemudian juga ada balasannya untuk kita juga. Amin. Dalam bentuk apapun juga. Amin. Kita lanjut closing statement dari poin yang Kak Atin bilang tadi, ada jeda, kemudian juga bahwa kamu juga perlu merapikan hati dan pikiranmu, file-filenya dirapiin dulu supaya ada ruang-ruang baru yang bisa kamu pakai untuk mengisi pengalaman-pengalaman barumu nanti setelah ini. Oke, ke siapa? Kak Wati? Ya. Oke, Kak. Ya, terima kasih. Tadi banyak ya yang sudah disampaikan oleh Kak Atin terkait dengan apa yang harus dilakukan. Saya hanya beberapa hal saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pada saat kita memutuskan untuk keluar atau pindah ke tempat yang lain, misalnya, itu jangan karena emosi, ya. Artinya memang itu sudah dipikirkan matang-matang, itu sudah dilihat positif negatifnya, kemudian memang sudah siap dengan konsekuensinya. Artinya after out gitu ya, apa yang akan dilakukan itu memang sudah menjadi bagian dari yang akan direncanakan selanjutnya. Kemudian yang kedua, jangan meninggalkan, artinya gini, di tempat kerja yang lama itu bukan kemudian kita meninggalkan sama sekali. Artinya apa yang bisa kita sumbangkan untuk mereka ya, artinya memang masih bisa kita berikan. Tapi kalau kemudian
kita memang tidak bisa terlibat sama sekali, ya kita tetap akan mensupport, bukan kemudian dijelek-jelekan atau kemudian menceritakan kejelek-kejelekannya gitu ya. Itu juga menjadi catatan-catatan penting. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah belajar. Artinya apapun juga, dimanapun juga, apapun yang kemudian akan kita lakukan, belajar itu menjadi sesuatu harga mati. Kita bisa belajar dengan siapapun, kita bisa mencari cara, berbagai cara untuk belajar, karena dengan belajar maka potensi kita itu akan meningkat. Dengan belajar kita juga skillnya juga akan menjadi lebih baik, dan itu akan dilihat oleh orang. Artinya orang melihat bukan karena kita mantan apa gitu ya, tapi orang melihat kita memiliki skill yang memang bisa kita tawarkan sehingga orang juga bisa memanfaatkan atau maksudnya meng-hire kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang juga sesuai dengan potensi yang kita miliki. Mungkin itu 3 itu yang yang saya garis bawahi untuk menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Atin. Di sini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Roni. Agak susah ngomong Roni karena biasa manggilnya Oon. Jangan dipaksa, Kak. Yang senyaman-nyamannya panggilannya. Dari awal pada saat kita terlibat sama-sama masih kiyis-kiyis gitu kan, sudah manggilnya Oon. Jadi kalau Roni kok kayaknya kaku banget gitu. Terima kasih Oon sudah kasih kesempatan. Sama-sama. Pada sore hari ini ketemu sama teman-teman. Ini halal bihalal karena ini Idul Adha kan. Ya. Kita halal bihalal, tapi halal bihalalnya ngobrol, nggak ada daging, nggak ada minuman gitu ya. Mudah-mudahan nanti foto ya kirim. jadi berkesan. Ya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan gitu ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa diskusi-diskusi lagi, walaupun bukan di ajang ini, mungkin di ajang yang lain. Karena tadi udah ada undangan nih kan, kita mau ke Kepri. Mungkin itu ya. Ditunggu pokoknya. Oke, jadi poinnya yang disampaikan Kak Wati, ada tambahan tentang bagaimana apapun keputusanmu, jangan sampai itu menjadi pengunci silaturahmimu. Jadi bukan berarti ini menghentikan tali silaturahmi. Kamu tetap punya peran di situ dan bisa berkontribusi lebih, meskipun dalam posisi yang berbeda. Dan ada 3 hal tadi, dan kamu bisa mencatat itu. Saya paling pengen menggarisbawahi soal itu tadi, bahwa silaturahmi itu menjadi penting. Apapun keputusan kita, jangan sampai mengunci sebuah tali silaturahmi. Kita terakhir nih, press from the open nih, Kak Epi. Iya, dikasih waktu dikit ya. Iya, closing statement yang bisa saya sampaikan di sini dari kita 2 jam bersama ini, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan, bahwa tadi balik lagi kalau kita misalnya memutuskan untuk berpindah pada suatu apa saja lah itu ya, pekerjaan, pindah lain hati atau gitu atau apa gitu ya. Yang penting satu saya bilang, yang pertama adalah niat gitu. Niatnya, jadi kita luruskan niat kita itu, betul-betul niatnya memang mau apa gitu. Jadi saya niatnya pingin apa, itu memang berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan yang benar-benar tidak berat sebelah. Saya tahu saya lemahnya di mana, lebihnya di mana, tapi yang penting itu adalah sebenarnya soal niat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga sebenarnya yang perlu kita singkirkan selain yang perlu kita singkirkan adalah perasaan takut gitu ya. Jadi takut gitu. Takut itu juga sebenarnya ada di luar, di dalam juga itu penting karena banyak faktor ya. Jadi mungkin takut nggak
nanti nggak berguna, takut bosan di rumah, padahal alasannya bosan di satu tempat gitu ya. Nanti tiba-tiba bosan pula di sini gitu ya. Jadi singkirkan perasaan takut, menurut saya itu penting gitu ya. Karena atau perasaan takut tidak berguna dan seterusnya, itu juga menjadi sesuatu hal yang perlu kita pikirkan benar-benar gitu. Jadi jangan takutlah gitu. Yang berikutnya lagi yang bisa mengunci dari semua ini adalah bahwa belajar lagi itu penting menurut saya. Apapun itu ya, belajar lagi. Kalau saya pikir ada hal-hal yang perlu kita pelajari lagi, itu juga sebenarnya sebagai meluruskan niat kita tadi di awal gitu ya. Jadi kita perlu belajar banyak, belajar hal-hal baru, itu penting gitu. Hal-hal baru apa saja lah, saya yakin itu pasti akan kill your time gitu ya. Jadi rasa bosan-bosan itu bisa hilang itu. Jadi saya juga sedang mengumpulkan itu. Jadi saya ingin belajar hal-hal yang baru gitu. Terutama bukan baru ya, dalam artian bisa saja kan banyak hal, isu-isu, belajar isu lagi yang lain gitu. Itu juga sebenarnya belajar baru juga gitu. Belajar masak mungkin baru juga gitu. Jadi pokoknya yang semua hal-hal yang baru lah, itu yang paling penting. Itu saja menurut saya, dan saya mengucapkan terima kasih nih Sembang sudah mengajak kami lah gitu ya. Saya banyak juga belajar dari yang sudah-sudah gitu, supaya jangan saya salah langkah. Kan saya banyak belajar dari kakak-kakak senior ini, dan nanti saya juga dijadiin pelajaran bagi Roni juga misalnya. Pasti. Sudah jadi pelajaran. Maksudnya jangan ikut-ikutan ya kan. Nggak bakalan ikutan, tapi mungkin pasti ujungnya ya sama. berikan niat juga gitu. Jadi menurut saya saya terima kasih sudah dikasih kesempatan ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik dan jadi pembelajaran bersama. Selain itu saya juga banyak belajar dari yang sudah-sudah, dari yang tua, dari yang muda, kita belajar semua gitu. Dan Roni pun banyak saya pelajari simpulan-simpulan dia yang berfilsafat begitu. Wow, luar biasa. Ada Iya. cuma ngomong. Kadang perlu waktu untuk menelaahnya nih. Wah. Kacau. Itu saja dari saya. Kalau ada salah-salah kata itu saya mohon maaf. Memang mungkin keselip-selip aja lidahnya. Saya mohon maaf, betul gitu ya. Tidak ada niat untuk menyakiti siapapun. Mungkin itu. Makasih Roni. Sama-sama. Jadi itu kelebihannya orang anak bahasa ya. Anak bahasa kita memang dilatih di kampus bagaimana caranya menyusun diksi dengan begitu cepat dari kalimat-kalimat orang lain. Iya. Kayak ngomong. Senangnya kan gitu. Setelah yang lain ngomong kan kita tinggal simpulin. Macam betul aja, seolah-olah kita yang berfilsafat. Don't try this at home ya. Oke, terima kasih pertama dan terakhir saya ingin tak habis-habisnya ingin terima kasih kepada semua narasumber, terutama narasumber yang sekarang berkenan ikut gabung di ruangan ini. Jadi idenya adalah bagaimana kemudian pemikiran-pemikiran, kemudian pandangan-pandangan yang seperti ini menjadi living school. Jadi kalau kita bikin di sebuah ruangan tertutup, hanya terjadi pada saat itu saja, kemudian disimpan sendiri, kemudian entah kapan mau diolah, entah jadi apa, nggak tahu juga. Nah, dengan cara begini, saya berpikirnya, kami di Sembang itu berpikirnya bagaimana kemudian pada saat kita eksekusi, ada orang lain juga yang menonton, ada juga orang yang menerima manfaatnya. Kemudian setelah ini pun juga, referensi ini juga bisa terus-menerus dilihat orang di dalam fanpage, kemudian siapapun yang ingin mengakses, kita open data juga, silahkan gunakan sesuai maumu, begitu. Dan terima kasih juga kepada
Kak Tin, Kak Epi, Kak Wati yang sudah bersedia berbagi rasa dengan kami. Jadi sembang itu tidak hanya berbagi rasa lewat minuman, tapi juga berbagi rasa lewat hati dan pikiran. Sesuai dengan tagline kami, connecting, sharing, and healing. Semoga teman-teman semua yang ikut menjadi pemirsa di sini mendapat referensi, mendapatkan masukan-masukan, dan paling tidak teman-teman kalau nggak berani healing bersama orang lain, teman-teman mendapatkan referensi dari orang lain juga di sini, kemudian bisa memulai sebuah healing sendiri. Tapi jangan khawatir, kamu tidak sendiri. Kamu pasti punya teman. Kalaupun kamu merasa tidak nyaman, kami akan sangat terbuka untuk memberi ruang itu. Silahkan kamu ke sini. Sembangin kami. Jadi sembang tidak hanya sebatas minuman. Sembang juga berbagi rasa dan pikiran. Terima kasih sekali lagi Kak Epi, Kak Atin, Kak Wati. Senang sekali bisa berbagi rasa pada hari ini. Semoga nanti kita akan buka ruang yang lain dengan topik yang lain dan bisa mengundang kakak-kakak sekalian juga. Akhir kata, terima kasih juga. Saya sebelum menutup, saya terima kasih juga. Tercatat sekarang itu ada 12 yang ikutan nonton bareng, yang ikutan juga nonton di ruang kita ini di fanpage, dan kemudian ada juga beberapa teman-teman yang memberikan komentar, pandangan. Terima kasih juga sudah terlibat aktif di dalam ruang sembang ini. Wabil kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.